Presiden, Menteri BUMN, atau Pak Camat, atau keempat kepala proyek? Presiden. Yang kedua siapa? Presiden, Menteri, kepala proyek, sama satu lagi Pak Camat. Menteri. Oke. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi nilai berita. Tuh, dicatat. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi nilai berita. Jadi jangan sampai teman-teman kalau di lapangan itu teman-teman wartawan ketika ada dua narasumber yang memiliki kekuatan dalam kutip seimbang, itu biasanya dibagi. Karena ada namanya doorstop, ada yang tahu doorstop? Doorstop itu, nama? Kan, doorstop itu ketika ada narasumber kita langsung doorstop, tembak di tempat. Itu namanya doorstop. Itu istilahnya. Jadi misalkan dia keluar dari gedung apa, ada doorstop tuh. Nah, itu doorstop maksudnya dia langsung nggak bisa mengelak gitu. Makanya banyak pejabat-pejabat ketika dipanggil sama KPK, sama polisi, sama kejaksaan, itu yang nggak mau diwawancara biasanya mereka lawan di belakang. Jadi tugas wartawan itu selain menulis berita adalah menunggu. Jadi bukan jodoh aja yang ditunggu, langsung itu juga ditunggu. Saya sampai belasan tahun jadi wartawan, 5, 6 sampai 7 tahun itu yang paling bikin kesel itu adalah nunggu. Gak taunya udah sumber dalam pintu belakang. Jadi salah satu caranya untuk mencegah mereka itu kabur itu ya doorstop itu. Nah biasanya di lapangan teman-teman tuh dibagi tuh agar dia nggak kabur. Misalkan ini langsung krusial banget, harus ada yang menjaga pintu belakang, ada yang menjaga pintu depan. Tapi misalkan cuma satu pintu, ada 2 atau 3 narasumber, biasanya kami tuh di lapangan mencari. Misalkan mereka keluar bersamaan, biasanya mencari. Nah nanti tukar-tukeran. Saya wawancara A, teman saya wawancara B, teman saya satu lagi wawancara C. Karena kalau misalkan kami bertiga langsung wawancara A dulu, B, C itu udah kabur. Jadi harus pakai strategi. Oke, siapa yang paling tinggi jabatannya, nilai beritanya semakin tinggi. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman di lapangan disuruh liputan, Pak Lurah sama Pak RT, ya berarti Pak Lurah dulu lagi wawancara. Kecuali memang Pak Lurahnya tidak tahu kasus yang kejadian, misalkan pemerkosaan atau perampokan. Yang paling dekat siapa? Yang paling dekat Pak RT. Baru kita tanya Pak Lurah. Oke, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Itu juga penting. Jadi jangan ujuk-ujuk teman-teman tuh bikin ini ada kecelakaan juga. Jadi yang baca juga, oh ada kecelakaan. Masalahnya nggak kalau baca. Jadi kita sebagai pembaca pengen tahu informasi lebih dalam ya. Mengapa kecelakaan itu terjadi? Misalkan mengapa kecelakaan 2 truk kontainer itu terjadi? Oh, yang pertama kontainer 1 remnya blong, kontainer kedua supirnya ngantuk. Alasan ketiga jalanannya rusak di depan itu. Jadi reportase saya di jalanan di sana rusak karena banyak kontainer yang lewat. Yang unsur terakhir adalah bagaimana kejadian itu berlangsung. Jadi bisa ketika kejadian itu terjadi atau paskanya. Jadi biasanya kalau di breaking news kan harus ada berita rentetannya. Kalau di koran, teman-teman sering baca koran, itu kan ada berita utuh. Berita utuh di koran itu bisa lebih dari 3, 4 atau 5 narasumber. Karena apa? Misalkan gini, saya menugaskan satu orang wartawan ke pasar karena minyak goreng langka misalnya. Dia cuma punya 2 narasumber. Karena apa? Dia telah. Yang pertama apa? Misalnya, yang pertama dia melewatkan Pak Jokowi ketika ke dalam pasar Cidak misalnya. Karena dia terlambat nih. Jadi kalau jadi wartawan nanti di omel-omel sama atasannya, ya biasa aja.
terima aja, apalagi kalau kita salah. Karena terlambat itu, ketika kita terlambat sebagai wartawan, kita nggak bisa mengulang itu. Karena mendapatkan peristiwa itu adalah keberuntungan, apalagi fotografer dan videografer. Coba ada kereta melintas terus tiba-tiba menabrak sapi misalnya, kan keberuntungan yang ternyata lagi nyenter bahasanya, lagi memvideokan atau liputan olahraga. Teman-teman kalau nonton bola kan ada tuh fotografer, videografer ya. Nah itu mereka itu harus standby, lensanya itu harus standby di depan gawang. Karena apa? Ketika 1 detik per 1 detik aja mereka telat, udah momen itu bakal hilang. Ada yang tahu gol Maradona tangan Tuhan yang menggolin pakai tangan? Itu momentum, itu keberuntungan. Jadi kalau misalkan ternyata fotografernya meleng dikit, ya itu gak bakalan dapat. Oke, jadi setelah peristiwa itu juga harus dijelaskan. Nah, bagaimana mencari peristiwanya itu? Ada satu solusi. Sebenarnya solusi ini solusi tambahan dari saya. Solusinya bagaimana? Teman-teman bisa tanya-tanya ke teman-teman wartawan yang sudah senior. Bisa senior di kantor atau senior di lapangan. Solusinya apa? Bagaimana saya mendapatkan narasumber yang baik? Bagaimana saya wawancara? Jadi ilmu yang formal itu di dalam ruang kelas seperti ini terkadang nggak terpakai. Kita udah tahu nih teorinya, oh ini wawancara ini, gampang lah. Gampangnya pas di lapangan beda. Karena kalau misalkan sudah terschedule, saya pernah liputan, saya sharing ini ya pengalamannya. Saya pernah liputan ke Natuna. Ada yang tahu Natuna? Di mana? Ya. Calon tempat kerjanya Sidul, dari apa Sidul ya? Udah jelas ya. Natuna itu ada di Kepulauan Riau. Itu ada di ujung, tapi dia masuk ke Kepulauan Riau, walaupun secara letak geografis dia lebih dekat ke Kalimantan. Laut Cina Selatan tahu ya, Laut Cina Selatan. Nah itu dekat Natuna. Ketika saya pergi ke Natuna, kami sudah menjadwalkan, oke, kita pulang hari Jumat. Semua sudah beres, sudah liputan sudah disusun, dan kebetulan waktu itu udah media digital, miringnya enak, udah selesai. Gak taunya apa, di Natuna hari Jumat tidak ada kegiatan sama sekali. Benar-benar mereka menerapkan Jumat